لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ikhwan sekalian rahimanillah, kita lanjutkan pembacaan dan ta'rif terhadap kitab Syarah Ushul As-Sunnah. Kita di halaman 126 dari cetakan terjemahan atau salah satu cetakan terjemahan. يتفضل أن يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ولن يشهد أن لا أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو الصالح ونخاف عليه ونخاف على البشير والنبي ونرجو له رحمة الله. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, kami tidak bersaksi dengan masuk surga atau neraka bagi siapa pun dari umat kaum muslimin disebabkan suatu amalan yang diperbuatnya. Kami berharap kebaikan dari orang saleh dan mengkhawatirkan kejelekan baginya. Kami juga mengkhawatirkan kejelekan akan menimpa orang buruk bagi berdosa dan mengharapkan rahmat Allah baginya. Kecuali bagi orang yang telah disaksikan oleh kitab Allah Sunnah akan masuk surga atau neraka, seperti 10 orang sahabat yang mendapat hal gembira masuk surga dan selain mereka. Di sini ada pembahasan atau tema yang cukup penting di antara tema akidah dan manhaj kita dalam hal syahadah, yaitu mempersaksikan surga atau nerakanya seorang dari ahlul qiblah, yaitu muslim. Setelah wafatnya, boleh enggak kita bilang dia itu penghuni surga? Atau boleh enggak kita bilang dia itu penghuni neraka? Atau sebelumnya, boleh enggak kita bilang dia itu sedang mendapatkan nikmat kubur sekarang? Boleh enggak kita bilang dia itu sedang mendapatkan azab kubur sekarang? Yang mana semua itu adalah perkara gaib. Yang mana semua itu adalah perkara gaib dari segi apa? Gaib mutlak untuk keumuman manusia. Artinya tidak ada dari kita sekarang bisa menelaah siapapun dari muslim yang telah wafat, dia ahlul jannah atau ahlul nar, dapat nikmat kubur atau dapat siksa kubur. Kita nggak bisa menelaah kecuali dengan dalil yang khusus untuk individu tertentu, disebutkan nama-namanya. Itu baru kita mempersaksikan beliau-beliau adalah ahlul jannah atau dia adalah ahlun nar. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, wala nashhadu ala ahadin min ahlil qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Kita tidak berhak mempersaksikan akan surga atau neraka seorang muslim dengan sebab suatu amalan yang diperbuatnya. Artinya begini, kalau kita mengenal seorang yang saleh di mata kita, di anggapan dan husnudzannya kita,
kemudian orang yang kita anggap saleh ini wafat, ya, apakah dengan sebab husnudzannya kita kepadanya atau pengalaman kita bergaul dengannya, yaitu orang yang saleh ini, kita bilang dia ahlul jannah. Ini kata para ulama ahlu sunnah, tidak diperbolehkan memberikan statement seperti itu, ya, tidak boleh. Dan sebaliknya, kalau kita melihat ada seorang muslim dia penjahat, pencuri, perampok, malingan dan seterusnya, dan kita lihat dari histori kehidupan dia tidak luput dari keburukan, tidak luput dari keburukan. Kemudian matilah orang tersebut, orang jelek itu mati. Maka setelah mati boleh nggak kita bilang orang ini penghuni neraka nih, calon penghuni neraka dia nih? Nggak boleh, nggak boleh. Walaupun sepanjang hidupnya kita melihat nggak ada baiknya nih orang, tapi dia muslim, nggak boleh kita bilang dia ahlun nar begitu saja dengan sebab amalan yang kita lihat darinya, begitu. Maka kata Imam Ahmad, narju lis salih, kita harapkan kebaikan bagi orang yang saleh, ya. Berbeda statement penegasan bahwasanya dia ahlul jannah, itu beda dengan semoga dia menjadi ahlul jannah. Itu beda kalimatnya. Ini sahibul qabr ini dia dulu baik banget, masya Allah. Ini penghuni surga nih, nggak boleh ngomong gitu. Ya, tapi saya ngomong dia penghuni surga ini, maksud saya harapan. Ya, antum mengharap, tapi jangan seperti itu kalimatnya. Karena kalimat tersebut mengindikasikan statement memastikan akan kesurgaannya dia gitu loh. Tapi lafalkan kalimat yang secara urf kita itu mengesankan harapan, bukan mengesankan pemastian. Ini insya Allah nih, mudah-mudahan calon penghuni surga. Gitu, ya, seperti itu. Ya, itu boleh. Baik dengan lafal insya Allah atau tidak, mudah-mudahan dia penghuni surga, boleh. Tapi dengan syarat antum kenal dia muslim gitu loh. Dan sebaliknya juga mujrim, orang buruk perangainya dan akhlaknya buruk dan seterusnya, ahlu bid'ah dan seterusnya, mati. Ya, antum bilang ini nih, alhamdulillah mati dia. Dia sekarang lagi dibakar itu. Ya, nggak boleh ngomong gitu. Lalu bolehnya apa? Antum tafadhol, kalau dia muslim antum bilang Allahumma ighfir lahu, silahkan, semoga Allah maafkan orang ini, silahkan. Tapi kata Imam Ahmad, wa nakhafu alaihi, bisa dibaca wa nakhafu alaihi, dan mengkhawatirkan kejelekan baginya. Apa ini untuk yang orang saleh. Wa nakhafu 'alal musii'il mudhnibi wa narju lahu rahmatullah. Kami juga mengkhawatirkan musibah di kubur maupun di akhirat menimpa orang yang musi al-mudhnib. Al-musi yaitu orang yang buruk perangainya atau kelakuannya. Al-mudhnib orang yang berdosa. Ya, al-mudhnib orang yang berdosa. Narju lahu rahmatullah, dan mengharapkan rahmat Allah baginya. Begitu, mengharapkan rahmat Allah bagi orang muslim yang buruk kelakuannya dan dia sudah meninggal. Ya, boleh kita mengharapkan itu. Mengharapkan semoga Allah maafkan orang ini, boleh. Jadi kita nggak boleh menta'yin. Di sini ada apa hukumnya menta'yin syahadah, persaksian akan kesurgaan seseorang muslim atau kenerakaan seseorang muslim? Hukumnya haram. Hukumnya haram dan bukan perkara yang ringan, karena ini mengucapkan sesuatu, mengucapkan penentuan akan masa depan seseorang yang mana itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Besok saja kita nggak tahu ngapain dan dapat apa. Apalagi kalau yang dimaksud besok ini adalah akhirat. Ya, nggak ada di antara kita yang bisa memastikan diri kita bagaimana melangkahnya nanti di akhirat di padang mahsyar. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, "Ma ana" atau "wa ma adri
wallahi wa ana Rasulullah ma yuf'alu bih. Ya. Wa ma adri wallahi wa ana Rasulullah ma yuf'alu bih. Dan aku tidak tahu demi Allah, sedangkan aku adalah seorang utusan Allah, apa yang akan diperbuat kepadaku. Ngerti nggak maksudnya? Demi Allah, saya ini Rasulullah. Kendati pun saya Rasulullah, saya tidak tahu bagaimana nanti Allah akan memperlakukan saya di hari akhir nanti. Maka Rasulullah SAW aja menyerahkan urusan akhirat dan nasib kedepannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Padahal beliau adalah Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Afdalul Bashar, Sayyidu Waladi Adam. Tapi beliau menyerahkan perkara kepada Allah untuk urusan akhirat. Saya enggak tahu apa yang akan Allah perbuat pada saya di hari akhir nanti. Maka lebih-lebih dengan orang yang jauh derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Maka enggak bisa menentukan bagaimana nasib di akhirat nanti. Nah, sebagian dari orang awam itu kadang-kadang ketika benci sama seseorang, ini orang nih calon penghuni neraka nih. Nah, gitu. Giliran dikasih sedekah sama orang kaya, nih dia nih calon penghuni surga nih. Tuh gitu. Barometer di mana? Dikasih duit apa enggak? Itu barometer. Ya, gitu. Ya itu enggak boleh seperti itu. Ya, bersyahadah atas masa depan akhirnya seseorang muslim. Enggak boleh. Kemudian adakah orang-orang yang memang secara individual muayyan dengan namanya, sebutan khususnya dalam dalil disebutkan dia penghuni neraka atau penghuni surga? Ada enggak? Ada. Lebih banyak lagi penghuni surga disebutkan dalam hadis. Di antara contohnya tentu ada siapa? Al-khulafa. Di antaranya 10 mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu maklum, masyhur. Tapi apakah di antara sahabat terbatas pada 10 orang tersebut? Tidak. Ada juga beberapa sahabat lainnya. Kalau misalnya antum pernah mendengar di surat Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, larangan mengangkat suara di atas suaranya Nabi SAW. Jangan samakan kalian ngomong dengan Nabi seperti kalian ngomong dengan sesama kalian. Suaranya keras gitu. Nah, sebagian dari manusia karakternya suaranya lantang. Entah itu karena memang watak sukunya atau watak pribadinya, ya memang Allah ciptakan seperti itu jenis suaranya. Nah, ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Thabit bin Qais yang Rasulullah SAW suatu ketika kehilangan akan beliau. Kemana ini Thabit bin Qais? Ya. Ternyata Thabit bin Qais nggak pernah kelihatan lagi. Dicari kemudian sama sahabat. Nah, diberitahu oleh sebagian sahabat itu sedang meratapi nasibnya, karena ketika itu dia mendengar ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. An tahbatu a'malukum, kalau mengangkat suara lebih keras daripada Rasulullah SAW bisa hangus pahala kalian, amalan kalian hangus. Ya, dengan kalian tidak menyangka. Na'udzubillah min dzalik. Maka Thabit bin Qais ini sedih dengar ini. Dia merasa karena selama dia berkomunikasi sama Rasulullah SAW, ya dia suaranya keras, lantang. Maka dia pun memenjarakan dirinya karena merasa dirinya itu nasibnya jelek sekali gitu. Ya Allah, saya calon penghuni neraka, saya keluar dari Islam gara-gara saya kok ngomong sama Rasulullah gede suaranya. Ya. Maka kemudian dikabarkan kepada Nabi hal tersebut, dan Nabi SAW memahami karakter sahabatnya. Nah, ini pentingnya seorang penguasa atau pemimpin atau dai paham karakter sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Ada temannya yang mungkin ini dai misalnya, temannya ini suaranya keras nih, maka paham dia keras bukan bermaksud apa-apa, sebagaimana Thabit bin Qais. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat, idhab ilaihi, datangin itu Thabit bin Qais, datang kamu kabari kepada faqul lahu, kamu bilang ke Thabit bin Qais, innaka lasta min ahli nar walakinnaka min ahli jannah. Wahai Thabit bin Qais, kamu itu bukan penghuni neraka, melainkan kamu ini penghuni surga. Jadi Thabit bin Qais memang tidak masuk ke dalam kategori 10 orang yang dijamin masuk surga di hadis lainnya. Tapi ada hadis lain
yang menunjukkan bahwasanya Thabit bin Qais ini penghuni surga kelak. Dan Rasulullah yang mengatakan seperti itu, maka kita imani Thabit bin Qais termasuk orang yang masuk surga nanti di akhirat. Kemudian diantaranya apalagi? Diantara contohnya masuk surga ditentukan dalam hadis seorang perempuan yang terkena penyakit as-sara', namanya as-sara'. Ini imma penyakit fisik murni seperti epilepsi, imma dia suatu penyakit yang disebabkan oleh syaitan berupa takhabbut dan kesurupan. Sehingga sering enggak sadar dan sering tersingkap auratnya. Maka perempuan imra'ah sauda ini, perempuan hitam kulitnya ini, kemudian minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ud'uli. Ya Rasulullah, doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit ini." Maka Rasulullah memberikan pilihan. Saya doakan, minta kepada Allah Ta'ala supaya Anda sembuh, atau Anda bersabar tapi Anda akan mendapat surga. Pilih mana? Ya. Kalau antum kira-kira pilih mana? Pasti nyari yang C. Doain saya sembuh dan doain saya masuk surga ya Rasulullah. Pasti pilih C, ya, gitu. Ya nggak apa-apa, karena toma'nya antum untuk rahmat Allah Ta'ala bagus sih. Cuman kan beda sama sahabat. Mendengar sabar tapi masuk surga, atau didoakan langsung secara instan insya Allah sembuh biiznillah ta'ala. Maka perempuan tersebut yang mulia tersebut mengatakan, ya saya pilih jannah kalau gitu. Masya Allah. Dan siap bersabar. Sekarang masalahnya kalau kita ada orang curhat sama kita, ya, bilang, "Pak, Mas, saya ini gini-gini," ngeluh banyak. "Tolong dong Mas, sampean kan orang soleh, ya, bagi orang awam mungkin antum soleh gitu. Sampean orang soleh, jenggotnya panjang, tiap tahun makin panjang, makin kelihatan panjang, ya. Kemudian tiap tahun nikah, misalnya, ya, makom mahmuda, ya, makomnya tinggi lah. Wah, soleh dapatin dah, wali lah pokoknya. Doain saya lah supaya musibah ini hilang dari saya." Ya. Apa antum mau mencontoh Rasulullah bilang, "Saya doakan supaya musibah ini hilang," atau antum bersabar, antum dapat surga? Ayo pilih mana? Ya. Kira-kira gimana? Antum mau ngomong gitu gak? Masalahnya doa antum mujarab gak gitu loh. Saya doakan ya supaya hilang musibah Anda. Tapi nggak apa-apa, antum mau bilang gitu nggak apa-apa. Kalau kepada orang dia minta doakan, Anda doakan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan antum, tapi antum juga harus bersabar supaya dapat surga, gitu aja ngomongnya. Karena kita juga kadang nggak beres juga kan, doa kan nggak benar juga dan belum tentu makbul juga, beda dengan Rasulullah SAW. Maka Thabit, imra'ah sauda tadi memilih jannah dan bersabar. Dan dengan dalil tersebut, wallahu alam, perempuan tersebut ahlul jannah. Tetapi wallahu alam siapa namanya, ana tidak tahu riwayat yang menyebutkan namanya. Wallahu alam. Itu termasuk penghuni surga. Kemudian ada juga tentang dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya kemudian ada seorang sahabat namanya Uqashah. Ya, Uqashah bin Muhsan. Beliau radhiyallahu anhu kemudian minta Rasul, bukan minta, nanya, "Ya Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab?" Maka kata Nabi SAW, "Anta minhum." Engkau termasuk masuk surga tanpa hisab. Maka Uqashah bin Muhsan termasuk orang yang secara muayyan kita saksikan masuk surga tanpa hisab, masuk surga. Kemudian ada sahabat lainnya, atau sahabat lainnya kemudian bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ana ya Rasulullah? Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala." Sabaqaka Uqashah, kata Rasulullah SAW. Uqashah sudah mendahuluimu, enggak bisa lagi. Taib. Juga yang lain adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dipersaksikan sebagai ahlul jannah. Rasulullah SAW yang mengucapkannya, diperlihatkan kepada surga, dan ternyata di situ ada suara langkah sendalmu ya Bilal. Amalan apa sih yang engkau lakukan kok bisa seperti itu? Ya, ternyata amalnya apa? Salat sunnah setelah setiap wudu, ya. Begitu. Tadi Bilal di sini ahlul jannah pada waktunya nanti insyaallah. Ya, itu di antara orang-orang yang dipersaksikan dengan dalil secara muayyan, secara spesifik
ahlul jannah. Selainnya maka kita hanya boleh menyebutkan secara kaidah mutlak. Misalnya siapa yang bersabar dialah penghuni surga. Nah, itu boleh. Iya, itu boleh seperti itu. Siapa yang masuk Islam dia penghuni surga, boleh. Ini mutlak, global, ambigu, enggak muayyan secara individu, enggak. Adapun mendoakan orang secara muayyan itu boleh, dianjurkan. Ya, semoga Allah Ta'ala, wahai akhi, semoga Allah Ta'ala merahmati antum dan memasukkan antum surga. Boleh. Boleh juga mengharap kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau jadikan saya di surga bertetangga dengan akh fulan. Ana mencintainya karena Engkau ya Allah. Boleh? Boleh enggak? Boleh. Ya. Dan sangat bagus bagi antum kalau memberikan busro, kabar gembira atau kabar yang membuat atau harapan membuat dia tersenyum, senang karena antum cinta kepadanya karena Allah Ta'ala. Bagus. Ya, misalnya suatu ketika antum bermimpi, ya. Mimpinya enak, indah banget. Antum mimpi seolah-olah antum berada di surga dan antum bertetangga dengan Ustadz Fulan. Kabarkan kepada Ustadz tersebut. Ya, kabarkan. Cari nomor WhatsAppnya. Assalamualaikum Ustadz. Wallahi Ustadz, ana tadi malam mimpi antum Ustadz. Ana ada seolah-olah di surga dan antum juga ada tetangga ana Ustadz. Masya Allah Ustadz. Ya, kalau Ustadznya tawadhu, Masya Allah, barakallahu fiku, doain baik-baik. Kalau Ustadznya songong, emang lu siapa mimpiin gua? Nah gitu loh. Ini songong, ya, belagu, ya. Antum berikan, sampaikan itu. Semoga itu memang kabar gembira dari Allah, mudah-mudahan gitu ya. Ya kita berharap nggak bisa memastikan, ya. Tapi kemudian berikutnya kita baca halaman berikutnya, fadhal. Kemudian lanjut aja.
maka pahalanya untuk Allah. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan itu lalu dihukum dengan had di dunia, maka itu merupakan tembus dosa. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari itu lalu Allah menutupinya, maka ia terserah kepada Allah. Jika dia berkehendak, dia akan menyiksa-Nya, dan jika dia berkehendak, dia akan memaafkannya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wa man laqiya Allah bi dhanbin yajibu lahu bihi an-naru taiban ghayra musirrin alaihi fa inna Allah yatubu alaihi. Barang siapa yang berjumpa kepada Allah Ta'ala dengan membawa dosa yang dosa tersebut pada asalnya menyebabkan dia masuk ke neraka, tapi dia bertemu dengan Allah dalam keadaan sudah bertaubat di dunia, bukan bertaubat di akhirat. Karena semua orang akan taubat di akhirat, semua orang akan taubat di akhirat. Bukan taubat di akhirat, di dunia dia udah taubat dan tidak berlarut-larut di dalam dosa. Ya, dia memang punya catatan dosa, tetapi dia sudah, alhamdulillah, sudah taubat duluan di selama kehidupan di dunia. Catatan dosanya itu ada, cuman taubatnya kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Dan Allah Ta'ala Tawwabur Rahim, wa yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Mengampuni, menerima taubat dari hamba-hambanya serta memaafkan kesalahan hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Ghaffar, Tawwab. Maka kita harus husnudzon kepada Allah. Kalau misalnya kita meminta ampun kepada Allah, harus husnudzon bahwa Allah mengampuni, tapi dengan syarat-syarat taubat. Dengan syarat-syarat taubat. Itu kalau misalnya sudah taubat, maka Allah ampuni insyaallah. Bismillah, biiznillah. Kemudian berikutnya, wa man laqiyahu wa qad uqima 'alaihi haddu dzalika dzanbi fid dunya fa huwa kafaratuh. Barang siapa berjumpa dengan Allah sedangkan telah dilaksanakan hukuman had dosa tersebut padanya di dunia. Jadi dia telah melakukan beberapa perbuatan maksiat yang mewajibkan hukuman had. Apa itu hukuman had? Hukuman had adalah hukuman yang kadarnya telah ditentukan oleh syariat dengan sebab yang telah ditentukan oleh syariat. Seperti hukum potong tangan untuk pencuri, kadar pencuriannya, jenis kadarnya dan juga tata cara pencuriannya maklum dalam syariat, dibatasi, dan juga bagaimana dan apa yang dipotong itu juga dibatasi dalam Islam. Ini had. Kemudian hadduz zina, hadnya zina, dan juga syurbul khamr menurut sebagian ulama. Dan juga dan lainnya seperti qisas. Tapi kalau qisas ini ada perbedaan ya. Tapi ala kulli hal, jadi hukuman had udah dilaksanakan di dunia. Dia mencuri, dipotong tangannya, maka pemotongan tangan tersebut menjadi kafarah, penghapus dosa dia. Penghapus dosa dia untuk mencuri itu. Adapun kalau nanti kemudian dia melakukan lagi, maka ya dosa lagi gitu loh. Ya, dosa lagi. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Pertanyaan kasus nih, ada kasus. Ada orang mencuri. Ada orang mencuri dengan cara pencurian yang melazimkan adanya hukuman had kalau udah ketahuan waliul amri. Yaitu dia mencuri dengan nisab, melebihi nisab batasan curian. Dia mencuri uang misalnya 50 juta. Dan mencurinya itu dari tabungan atau dari tempat yang memang sudah sengaja disimpan baik-baik oleh pemiliknya. Maka ini mencuri yang melazimkan hukuman had. Dia mencuri. Oke. Nah, korban pencurian, korbannya ya, kemudian karena kasihan sama pencuri, ternyata pencuri mungkin butuh mungkin gitu kan. Ya butuh tapi kok 50 juta gitu ya. Ya keterlaluan sih ya. Enggak, tadinya mungkin ngincer 1 juta, ada 50 juta sekalian menjamak semuanya gitu. Akhirnya korban ini memaafkan. Nah, ini kan kasus banyak loh di kita kayak gini.
korban memaafkan, udah saya ikhlasin aja buat dia, nggak apa-apa. Paham nggak di sini, kawan? Ngerti nggak kasusnya ini? Pertanyaannya, pencuri ini tetap masih ada dosa nggak kira-kira? Korban udah mengikhlaskan, nggak apa-apa. Saya nggak bakal tagih di dunia akhirat, nggak saya tagih, udah saya ikhlaskan. Saya tahu kok malingnya dia. Malingnya tetap punya dosa nggak? Kenapa tetap? Apa? Dimaafin, Pak. Dimaafin, udah dimaafin. Dimaafin. Tetap nggak? Tetap dosa nggak? Kenapa tetap dosa? Apa? Perbuatan sama Allah. Gimana? Satu-satu. Sensus. Yang mana yang ngomong nih pakai masker semua? Gimana? Telah mencuri hak orang. Orang yang memaafkan, Pak. Lebih enaknya gimana bahasanya? Hah? Orang ini telah melanggar apa yang Allah larang. Iya gitu. Ya itu. Ya kan gampang kan, simpelnya gitu aja. Itu berarti gitu aja loh, Pak. Itu gitu aja. Anda tahu maksudnya, tapi lebih dalam perbuatan pencurian itu ada dua hak yang dilanggar minimal. Hak Allah sebagai pembuat syariat, hak manusia sebagai pemilik harta, ya enggak? Pemilik harta telah memaafkan, oke. Tapi dia belum taubat sama Allah. Paham gitu? Makanya ada seorang bertanya nih, karena waktu itu pernah bertanya berapa minggu lalu, Ustaz, uang kami dicuri seseorang, tapi kami maafkan karena kami kesian sama dia. Kira-kira dia insya Allah selamat gak dari ini? Saya bilang, iya, dia alhamdulillah, anti memaafkan dia, alhamdulillah. Tetapi dia nggak serta-merta dihapus dosanya secara menyeluruh, kecuali kalau dia taubat sama Allah. Sama Allah. Masih kerap orang yang memaafkan ini itu nggak ngomong ke pencurinya, saya maafkan kamu, nggak ngomong gitu, ya kan? Nah, kalau memang pencuri itu taubat, pencuri itu kalau memang taubat, walaupun dia dimaafkan nih, dia nggak tahu dia dimaafkan, tapi kalau dia taubat, wajib atasnya mengembalikan walaupun dimaafkan. Paham nggak di sini? Harus. Antum kok kayaknya apa ya, kaku gitu, apa antum pelakunya atau gimana nih, kok perasaan kayak jangan-jangan kok Ustadz nyebutin cerita saya ya gitu. Enggak kan? Ini ada kan sama orang-orang baik kan, bukan sama orang-orang jahat kan, kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah misalnya antum bukan antum, insyaallah sebagian dari antum ya. Parah banget kata dia. Misalnya ada seseorang nih ya, dia nyolong gorengan dulunya, di kantin sekolah, ya. Nah, ini kayaknya lebih merakyat ini, lebih kena ini. Tadi kan sampelnya kan 50 juta, enggak, bukan saya, Ustaz, bukan saya. Kalau ini, nah ini dia nih, yang diem ataupun yang bergetar nih kena semua kayak ini. Nah, korupsi gorengan di sana, di Maksaf atau di kantin sekolah atau di kantin kampus. Ya. Yeah. Oke. Ternyata antum tahu nih, wah, pemilik kantin ini soleh, pegawainya soleh. Ya, tilep aja. Ngambil 10, bayar 4 misalnya. Ya kan? Ngambil 10, Darmaji. Ngambil 5 ngaku hiji. Iya. Ya begitulah orang berpengalaman seperti itu. Nah kemudian oke, betul, ternyata dimaafkan sebenarnya. Dimaafkan. Tapi tetap wajib nggak atas orang ini? Karena dia nggak dapat hukum had, nggak dipotong tangan. Tetap wajib nggak dia untuk taubat? Wajib, tetap wajib. Nah kalau emang dia taubat, harusnya dia apa?
mengembalikan ke pemilik, ke sahibul haknya gitu loh, ke sahibul haknya. Muskilanya sekarang pemilik warung nggak ketahuan. Antum lihat kalau warung tersebut milik koperasi sekolah, pas waktu antum punya duit balikin ke koperasi sekolah duitnya. Iya. Kalau warung itu milik individual, bukan koperasi sekolah, milik owner pribadi, milik pribadinya, maka antum cari orangnya atau ahli warisnya kalau udah meninggal. Kalau nggak ketahuan di mana beliau, ahli warisnya di mana, maka ya mau nggak mau antum sedekah atas nama dia. Begitu, sesuai dengan perkiraan nominal bakwan yang diambil. Ya, tapi mungkin saking rutinnya ya, jadi nggak ketahuan berapa bakwan yang sudah dikorupsi ya, saking majmu ya. Ini langganan tiap hari, sekolah 6 tahun ya, SD, SMP, SMA ya, Masya Allah ya, semoga Allah maafkan yang melakukannya ya, tapi ya harus melakukan hal yang tadi ya. Taib, firman Allah Subhanahu wa taala, afwan, ini udah ya sini. Oke. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun." Ini udah azan belum, ikhwan? Baik, kita lanjut insyaallah ba'dal isya. Insyaallah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma taf'alun." Dan dialah Allah taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dari hadis Khuzaimah bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man asaba dhanban fa uqima alaihi haddu dzalika dzanbi fa huwa kaffaratuh." Barang siapa berbuat dosa lalu dilaksanakan hukuman had dosa tersebut padanya, maka hal itu sebagai kafarah, penghapus dosa yang telah dia lakukan. Juga dalam hadis Ubadah bin As-Samit dengan terjemahan yang panjang ini, dan syahidnya adalah barang siapa yang melakukan sesuatu dari larangan itu lalu dia dihukum dengan hukuman had di dunia, maka itu merupakan penebus dosa. Ya, maka itu merupakan penggugur dosanya yang dia lakukan di dosa tersebut saja gitu. Kalau untuk pencuri, dosa pencuriannya dan seterusnya. Adapun kalau misalnya seseorang melakukan maksiat yang tidak sampai ke derajat hukuman had, maksiat apapun itu, boleh jadi ada hal lain yang menggugurkan dosanya, bukan hukuman had, tetapi hal lain seperti musibah misalnya. Oleh karena itu kita akan membahas tentang beberapa hal yang merupakan penggugur dosa. Apa saja mukaffirat adz-dzunub. Ini memang pembahasan yang jamak dibahas di berbagai tempat, tetapi alangkah baiknya kita untuk mengingat diri kita yang penuh dosa ini, yang banyak dosa ini, untuk mengamalkan hal-hal berikut. Yang pertama, di antara mukaffirat adz-dzunub, penggugur dosa, iman kepada Allah, bertauhid, dan beramal soleh secara keumumannya. Ya, iman, tauhid, amal. Amalan soleh secara keumuman, amal soleh itu menghapus dosa, dan rata-rata yang dihapus dosa kecil. Rata-rata dihapus dosa kecil. Di antara dalil yang menunjukkan akan kebaikan dan keberkahan tauhid sebagai penggugur dosa, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis,
fayughfaru likulli 'abdin muslim la yusyriku billahi syai'a. Dibuka pintu surga hari Senin dan hari Kamis, maka diampunilah setiap hamba muslim yang tidak berbuat syirik sedikit pun pada waktu-waktu tersebut, pada jangka waktu tersebut, diampuni. Ya, tidak berbuat syirik. Jadi tidak berbuat syirik artinya bertauhid sungguh-sungguh. Dan kalau dia berbuat syirik, terutama syirik kecil, langsung istighfar, langsung taubat dari syirik kecilnya itu, sehingga bersih dia dari syirik. Bersihnya seseorang dari syirik bisa berkonsekuensi apa? Penghapusan dosa-dosa lainnya, terutama dosa kecil. Begitu juga dengan iman dan amalan saleh pada umumnya. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut, walladzina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyanahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang yang beriman dan beramal saleh, maka pasti kami akan menggugurkan dosa-dosa mereka, dan kami akan pasti akan kami ganjari mereka sebaik apa yang mereka lakukan, amalkan. Jadi iman dan amal saleh itu penggugur dosa, ya. Dan ini masih global amalan salehnya gitu loh. Pokoknya beramal saleh aja lah. Jangan dibatasi amal salehnya dengan amalan tertentu saja. Di sini global. Tapi kemudian nanti ada beberapa penekanan di beberapa model amalan saleh sesuai dengan dalil. Yang kedua, di antara penggugur dosa, ijtinabul kabairi minadz-dzunub, menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar, berusaha menjauhi dosa besar dan bertaubat dari dosa-dosa besar. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang atas kalian, maka kami akan menggugurkan dosa-dosa kalian dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya, jadi menjauhi dosa besar. Menjauhi di sini imma maknanya adalah antum taubat darinya, imma makna antum telah melakukan dosa besar dan antum taubat darinya, imma maknanya adalah antum belum melakukan dosa besar dan antum berusaha menjauhinya. Maka semua itu insyaallah bisa menggugurkan dosa-dosa pada umumnya. Begitu. Ya. Kemudian yang ketiga dari penggugur dosa, at-taubah. Tapi at-taubah yang as-sadiqah, taubat yang jujur. Taubat yang jujur seperti apa ya, kawan? Yang paling awal menyesali. Yang paling awal menyesali. Kata Nabi SAW, atau an-nadamu taubah. Menyesal adalah taubat. Berarti menyesal ini merupakan jantungnya taubat gitu loh. Lah kalau enggak menyesal gimana bisa disebut taubat? Saya pokoknya udah hijrah. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke mana? Tapi masih aja seperti itu. Berarti belum hijrah. Masih belum hijrah, masih belum taubat. Jadi belum menyesal. Saya mantan musisi loh dulu. Sawat. Terus kenapa? Dan berbangga dengan itu. Berarti belum nyesal dulu, kan? Belum ada penyesalan. Kalau nyesel, seseorang akan mengubur tuh masa lalunya. Mengungkapnya pun kalau darurat saja gitu loh. Kalau memang butuh banget baru diungkap. Tapi kalau misalnya diungkap terus, Masya Allah disebut-sebut masalah jahiliyahnya dia, jahiliyah versi dia, nggak benar ini. Yang tadinya mungkin nyesel, tapi lama-lama tumbuh kenangan demi kenangan, ya nggak? Mengenang masa lampaunya bersama sahib-sahib lama, teman-teman lama dan seterusnya. Akhirnya balik dah. Ya. Jadi harus apa? Taubat shadiqah yang paling pertama harus apa? Nyesel. Nyesel ini amalan hati yang kadang-kadang sulit ditemukan. Kalau misal belum nyesel susah taubatnya. Atau pura-pura taubat padahal masih menikmati. Nah ini belum taubat. Nyesel. Ya, kemudian berazam tidak melakukan lagi. Berazam
forever tidak melakukan lagi. Walaupun suatu saat kejermus lagi itu, tapi yang penting berazam nggak bakal, dan berazam nggak bakal melakukan lagi. Ini nggak bisa dilakukan kecuali setelah nyesel. Nah, nyeselnya seseorang ini karena apa? Kalau nyesel karena kehilangan dunia, ini belum bisa. Ya. Kalau nyesel karena sakit gara-gara melakukan dosa tersebut, belum bisa. Karena nyeselnya dia bukan karena Allah. Orang yang nyesel atas dosa bukan karena Allah, itu belum disebut nyesel sebenarnya gitu loh. Karena dia nyesel karena nggak dapat bagian nasib dari dunia, gitu. Ya. Minum khamar misalnya, akhirnya dia sakit perutnya, muntah-muntah, nyesel dia, nyesel gua minum pakai kopiah miring, gitu kan. Ya, biasa pakai songkok lurus aja lah, gitu kan. Ini nggak nyesel yang sebenarnya ini. Atau nyesel mabuk, aduh nggak enak banget pagi-pagi, hangover namanya. Apa hangover tuh? Rasa setelah tadi malam mabuk atau kemarinnya mabuk, nggak enak badan tuh. Aduh, nggak enak banget badan. Nyesel saya minum kayak gituan. Saya pokoknya taubat pokoknya dari minum hal seperti itu minimal sampai bulan depan. Ada nggak taubat yang limited kayak gitu? Taubat muqayyadah dibatasi sampai bulan depan, bukan bulan depan ya kita buka lembaran baru lagi gitu kan. Enggak. Jadi harus selamanya. Walaupun suatu saat terjerumus, tapi berazam untuk meninggalkannya selamanya. Kemudian yang keempat di antara penggugur dosa istighfar. Jadi yang pertama tadi apa yang pertama ya kawan? Iman, tauhid, amal saleh. Yang kedua menjauhi dosa besar. Yang ketiga taubat yang benar. Yang keempat istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim." Mintalah ampun pada Allah, sesungguhnya Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernah nggak antum membaca poster atau tulisan seorang salaf berkata, mungkin Imam Nawawi bukan salaf, Imam Nawawi kalau salah atau imam lainnya rahimahumullah mengatakan istighfar tanpa taubat itu istighfarnya munafik. Pernah dengar nggak kayak gitu? Nggak pernah dengar? Anda pernah? Ya, Anda pernah baca langsung. Istighfar tanpa taubat, maka itu istighfarnya munafik. Kalimat ini ada sahih benar, ada benarnya, tapi pahami dengan baik gitu loh. Antum masih misalnya contoh saja nih, antum masih rajin melakukan suatu dosa, baik kecil maupun besar misalnya. Habis sholat antum istighfar nggak? Dan habis sholat antum taubat nggak dari dosa itu? Anda tanya. Nggak kan? Biasanya kan? Nggak kan? Bahkan nggak pikiran dosa itu kan? Paham nggak maksudnya ikhwan? Antum masih punya dosa nih yang belum antum taubatin. Rutin, every time atau every day antum melakukan dosa tiap hari. Ya, misalnya. Dan tiap hari pula antum sholat. Antum di sholat, dalam sholat pun antum istighfar. Di ruku' antum, di sujud antum, sebagaimana hadits Aisyah antum ikuti. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, istighfar itu. Habis salat, assalamualaikum, astagfirullah. Ana tanya pada antum, ketika antum istighfar ba'da salat, antum taubat enggak ada? Sedang niatan taubat enggak dari dosa-dosa itu? Enggak kan? Biasanya enggak kan? Tetap kan dosa itu bercokol pada antum, maksudnya antum enggak berniat taubat. Namun kata Imam Nawawi, siapa yang istighfar tanpa niatan taubat, itu istighfarnya orang munafik. Ngomong doang istighfar tapi enggak betul. Kira-kira antum munafik enggak dengan itu? Maka di sini dirinci, ikhwan. Enggak dirinci. Ya. Kalau antum istighfar di sini dalam rangka pengen taubat tapi hati antum sebenarnya masih pengen, ini baru istighfar bohong-bohongan. Tapi kalau istighfar antum istighfar secara mutlak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, memang masih ada dosa, maka ini sah-sah aja, enggak masalah. Enggak ada masalah.
Dan istighfar antum yang seperti ini, walaupun dosa masih sering dilakukan, apakah istighfar antum itu bermanfaat atau enggak? Kita bilang bermanfaat tetap bermanfaat. Ya, karena dalam ayat-ayat atau hadis Allah dan Rasul memerintahkan itu istighfar secara mutlak, istighfar. Walaupun masih ada dosa, istighfar. Tapi kalau misalnya antum memang pengen bertaubat, saya pengen taubat, saya pengen hijrah nih, astagfirullahaladzim, tapi dalam hati masih tetap suka, masih tetap pengen gitu. Ini baru yang disebut istighfar yang tidak bermanfaat. Begitu, taubat yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal seperti itu kan. Istighfar insyaallah penggugur dosa. Istighfar penggugur dosa. Perbanyak istighfar. Baik secara mutlak di kapanpun atau secara muqayyad di waktu tertentu, habis sholat, ruku atau sujud memang ada Allahumma gfirlinya, atau misalnya mengucapkan sayyidul istighfar di zikir pagi petang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu sayyidul istighfar. Maka jangan sampai syaitan kemudian membisikkan ke antum, laga lo istighfar, emang gua nggak tahu lo siapa, ya kan masih dosa kayak gitu, masih jangan belaga istighfar deh, masih suka kan sama kayak gituan, digituin sama setan. Tapi nggak kayak tadi suaranya, itu suara anak ya kan. Kemudian tuh bener juga ya, ngapain saya istighfar kalau saya masih suka itu, daripada saya muna, mendingan udahlah totalitas kalian dosanya kan gitu. Daripada sok-sokan istighfar. Nah itu setan tuh menggerogoti manhaj kita tuh dalam hal istighfar. Antum tetap istighfar, lawan, dan kalau bisa antum taubat gitu loh kalau dikituin syaitan. Jangan mau ikut tipu daya syaitan. Udah nggak usah istighfar, habis sholat, alah belaga aja istighfar 3 kali, ngikutin sunnah Nabi katanya. Kayak sok suci loh gitu kata setannya. Situ kan masih pengen kan, nanti kan habis sholat juga pergi ke sana kan, pengen maksiat kan. Udahlah nggak usah muna kata setan. Ya anak kok pinter banget ya ngomongnya. Ya kayak gitu. Kita tetap istighfar, jangan mau dikibulin sama syaitan. Ya, jadi syaitan berusaha menghijabkan antum dari amalan soleh sesuai sunnah. Minimal lakukan aja dulu deh. Kalau bisa taubat gitu loh. Ya, terus seperti itu. Jangan mau diperdaya oleh mereka. Kemudian yang kelima, mukaffirat dzunub, al-wudu. Berwudu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, Utsman bin Affan mencontohkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau meriwayatkan, kata Nabi SAW, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang wudu seperti wuduku ini sempurna, maka dihapuskan dosa-dosa sebelumnya. Salat pun gitu, jalan menuju salat pun begitu. Maksud jalan menuju salat berjamaah bagi pria, ini keutamaan yang tidak ada pada wanita ya kawan. Jalan, salat, berjamaah di masjid. Iya. Hatta pandemi, mau rapat, mau apa namanya, renggang mau rapat ke masjid. Yang nggak suka renggang, ya udah cari masjid yang rapat. Yang nggak mau rapat, kita cari masjid yang renggang. Yang nggak mau rapat, yang nggak mau renggang, pergi ke laut. Ya, nggak jelas dia. Ya, ada sebagian dari ikhwan tua anak omelin di WhatsApp, Ustaz, afwan Ustaz, mau konsultasi sama antum, ada apa? Ana sekarang futur banget nih, nggak pernah sholat berjamaah di masjid, padahal ana sholat Jumat di masjid. Ana bilang, bahlul antum, kebalik, Jumatan banyak orang, antum ke masjid. Antum kenapa kalau misalnya sholat rawatib, sholat fardu biasa ke masjid enggak Ustaz? Kenapa? Ya corona Ustaz. Ini kok kayak gitu pikirannya gitu loh. Kan Jumatan bererot orang, antum malah gimana ya? Anak langsung omelin tuh. Habis itu dia nggak jawab lagi habis itu. Jawab beberapa hari kemudian, alhamdulillah Ustaz, berkat omelan antum anak sekarang sudah rutin di masjid. Alhamdulillah dapat hidayah. Alhamdulillah. Iya, ke masjid lah. Insyaallah akan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu' 'alal makarih. Menyempurnakan wudu pas lagi sulit-sulitnya. Kathratul khuta ila masjid wa intidharus shalah ba'da shalah. Kathratul khuta, memperbanyak apa? Langkah ke masjid. Itu semua kata Nabi, yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Dosa-dosa dihapuskan, derajat diangkat. Gitu. Tapi
sebanyak apa? Khutaya itu langkah kaki. Nah sekarang yang kesini langkah kakinya berapa? Nggak pakai speedometer, nggak pakai ini, nggak dihitung dan itu. Langkah kaki dalam hadis nggak ada dihitung pakai. Wah, anu pakai metik satu, anu pakai metik paling gampang. Apalagi anak paling gampang, anak udah disupirin, tinggal diem aja kita, tawakal kita di depan, ya kan? Ada yang merasa, wah anak pakai kopling saat motornya repot nih kanan kiri saat nih pahala semua nih isinya pak. Nah, karena itu bukan langkah. Yang dalam hadis langkah kaki, ya langkah kaki. Maka tetangga sini yang datang dengan jalan kaki pakai sendal itu bisa jadi lebih banyak loh, karena langkah kakinya. Tapi jangan mau kalah. Antum kalau melihat ada tetangga masjid ini datang ke masjid ini, langkah mereka banyak, antum kalau dari segi langkah, antum coba memenangkan diri dari segi infak, masukin ke kotak amal, ya, gitu kan? Ya DKM ya, DKM. Jangan lupa persenannya. Ya gitu. Salat, al-masyu ila salah. Kemudian sedekah juga insyaallah menghapus dosa. Ya, as-shaum junnah, puasa itu sebagai tameng. Kemudian sedekah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Kemudian ada juga haji dan umrah. Kemudian ada juga yang penting, musibah itu bisa menggugurkan dosa. Musibah ini penting, yang banyak orang itu nggak ngeh. Musibah itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Jadi kata Nabi SAW, fa fi kulli ma yusabu bihil muslimu kafaratun. Setiap apa yang menimpa muslim dari musibah itu ada kafarah, penggugur dosa buat dia. Sampai walaupun dia terkena duri kecil aja, itu dia digugurkan dosanya kalau dia bersabar. Ya, masalahnya sekarang sebagian dari kita nih, terutama yang belum ngaji, itu ngomongnya jorok. Ya, jangankan terkena duri, kesenggol orang aja udah ngomong nyebut binatang. Ya gitu kan. Ya, ngomong jorok habis itu. Enggak pernah ngomong astagfirullahaladzim, enggak pernah. Ya. Begitu. Puasa Ramadan dan qiyam di bulan Ramadan itu menggugurkan dosa. Udah malam ini, masya Allah. Dan lanjut dengan pertanyaan aja, insya Allah pada pekan mendatang, pada musim mendatang ya. Ini mungkin kan ini kan bulan Sya'ban awal, ya kan? Kita nggak bertemu di Ramadan, insya Allah. Ba'da Ramadan. Ya kita bertemu lagi insyaallah melanjutkan Oh iya, Selasa pertama ya. Anak kan Selasa pertama harusnya. Ya sekarang Selasa ketiga ya. Iya ya. Oh masih ketemu lagi kita? Waduh. Kok masih ketemu lagi, kenapa begitu ya? Ya mungkin sekali lagi kita bertemu nanti insyaallah pada 2 pekan lagi berarti insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya. Ustaz izin bertanya. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu, rahmat dan karunia kepada Ustaz, keluarga dan juga kita kaum muslimin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan ala du'aik. Ustaz, jika kita berbuat kesalahan kemudian menyesali dan bertaubat, namun kita masih terus mengingat dosa dan kesalahan tersebut, apakah ini termasuk berlarut-larut dalam dosa tersebut, Ustaz? Nah, dan bagaimana seharusnya menyikapi ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Mengingat, jadi udah menyesali, udah taubat. Mengingat di sini dalam rangka apa? Ya, kalau mengingat di sini dalam rangka menyesali dan malu, maka semoga itu menghasilkan amalan soleh dan kekhusyuan yang berlebih, yang lebih. Iya. Kalau mengingat di sini dalam konteks malu, nyesel, gitu loh, sehingga sholatnya lebih khusyuk, maka ini bagus. Tapi kalau mengingat di sini dalam konteks sebatas mengenang, ini bahaya. Ini yang bahaya. Mengenang bareng teman-teman kongkowan lama dulu, waktu masih suka ngemil di mall. Nah itu, ya, jalan bareng teman-teman belaga, ya kayak punya dompetnya kayak tebel aja gitu.
ya pulang sekolah ya bareng sama temen, kayaknya dulu zaman-zaman itu kayak nggak punya dosa kita, paling sih dosa doang itu, ya misalnya ke bioskop bareng teman-teman dan seterusnya. Wah sekarang masa-masa itu ya, nah gitu kan, ya terus cerita sama teman-temannya, mulai bikin grup WhatsApp khusus teman-teman lamanya yang begajulan itu ya. Oh kapan ya kita kayak dulu lagi ya, nah ini udah mulai nih terhasut akhirnya melakukan dosa itu lagi. Jadi kalau mengingat dalam rangka mengenang nggak boleh, tapi mengingat dalam rangka malu atau menyesal sehingga mewariskan amalan yang lebih khusyuk, maka ini bagus begitu. Wallahu a'lam. Ya kita semua merasakan kok hal-hal seperti ini. Jadi menyikapi ini, kalau misalnya merasa terkenang istighfar, karena itu syaitan berusaha mengembalikan kita ke masa seperti itu. Bismillah. Ustaz Didin bertanya, apakah istri yang tidak dinafkahi selama 6 bulan apakah sudah jatuh talak? Belum, karena suaminya tidak melafalkannya. Ya, tidak melafalkan talak. Jadi tidak melazimkan ini jatuh talak. Cuma istri ini berhak untuk mengingatkan suaminya, atau berhak untuk menggugat cerai, berhak karena sudah selama ini tidak dinafkahi, berhak untuk melakukan khulu', yaitu gugat cerai ya. Tapi kalau bisa disabari ya silahkan begitu, tapi belum jatuh talak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini bertanya, apakah boleh mengganti kata kafir dengan sebutan non-Islam atau non-Muslim? Apa hukumnya orang yang mengganti kata kafir dengan sebutan non-Islam atau non-Muslim? Ini sifatnya kontekstual. Kalau antum dalam berdakwah ternyata antum menggunakan kata kafir, itu membuat orang langsung lari dari dakwah antum, maka tidak masalah untuk menggantinya sedikit dengan non-Muslim. Tapi pada asalnya sebut kafir aja gitu loh. Ya, sebut kafir aja kalau memang tidak membuat orang-orang langsung berlari. Tapi kalau dzan rajihnya antum, persangkaannya antum adalah Anda menyebutkan kafir, memang ada tersinggung, tetapi itu tidak banyak berpengaruh, maka tetap gunakan kata kafir, jangan non-Muslim. Karena istilah syar'inya kafir. Adapun kalau orang nggak terima karena dia kafir, ya kita bilang, kenapa nggak terima? Antum menerima kekafiran, tapi nggak menerima pengkafiran. Kamu kekafiran tuh, gitu kan? Kekafiran itu terima, tapi dikafirkan nggak terima. Terus saya mau bilang apa? Muslim, udah munafik aja deh gitu. Lalu lebih jelek lagi kan? Kita sebut kafir. Iya, orang kafir. Ya, tapi jangan manggil dia, kafir. Ya mereka nggak mau juga dibilang gitu. Sifatnya aja, mereka orang kafir. Orang ini orang kafir, mereka adalah orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, boleh. Cuma ya dilihat dari konteksnya gitu loh. Antum kalau misalnya ngedakwah, misalnya di kantor, isi pengajian, ya, ada sebagian orang kafir, sebagian Muslim. Dia bilang, wahai orang-orang Muslim, bertakwalah kepada Allah. Wahai orang kafir, nggak tahu saya harus ngomong apa, misalnya gitu. Kira-kira tersinggung nggak mereka? Pasti mereka lari, nggak mau dengerin antum lagi. Maka cari istilah yang tidak melanggar syariat. Ini Muslim nggak melanggar syariat, karena artinya jadi non Muslim adalah ghairu Muslim, yaitu kafir, itu nggak masalah, insyaallah. Cuman yang afdal kembali ke istilah syar'inya, yaitu kafir. Kondisional aja. Kayak misal bid'ah, ya. Sebagian dari orang itu mendengar lafal bid'ah, itu rasanya kayak pedes telinga hati tuh, bid'ah mulu gitu loh. Ya udah ganti muhdatsatul umur. Bingung dia. Atau hal yang diada-adakan dalam agama misalnya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema. Ustadz, ana mau tanya. Ana jualan online. Ketika sedang berada dalam masjid, boleh tidak menjawab chattingan customer mengenai dagangan? Tidak. Jangan, usahakan jangan, ya.
Kalau mengenai dagangan kita jangan dijawab atau di rate doang. Afwan, ana jawab nanti. Ana lagi di masjid sedang khusyuk mau sholat di rakaat kedua nih. Ya jangan, karena ya mengenai dagangan berarti kan itu sedang dalam proses menuju bayar atau walaupun belum berdagang akad belum, tapi dalam proses promosi barang. Maka jangan ya, sesuatu kalau diniatkan di masjid ini pembicaraan tentang barang-barang sengaja untuk bisnis, masjid bukan dibangun untuk hal-hal tersebut, maka jangan. Ya wallahu taala a'lam. Makanya kalau misalnya ada masjid-masjid anak nggak mau ada misal kajian di masjid yang dipromosikan atau disponsori oleh misalnya apa gitu kan, dan itu ternyata dagangan sengaja dagang gitu loh, anak nggak mau, anak pribadi nggak mau ya. Tapi kalau nggak niatkan dagang nggak masalah. Misalnya ini buku nih, ini buat apa nih buku nih? Hadiah buat untuk yang nanya mungkin ya, bisa ya. Ini buku misalnya ambil akidahmu pustaka Ibnu Umar, Anda enggak maksud dagang. Anda nyebut gini maksud dagang enggak? Enggak. Anda enggak mengambil benefit dari ini, dan Anda enggak disuruh oleh orang untuk apa? Mempromosikan ini kan? Berarti Anda enggak niatan dagang kan? Maka Anda bilang, ini kalau ada yang mau beli, tafadhol beli di toko terdekat untuk belajar bagus nih, ambillah akidahmu di cetakan pustaka. Ini hanya khabar dan bukan untuk dagang. Karena Anda enggak dapat benefit dari itu. Anda gak bermaksud untuk memberikan benefit, dan Anda bukan perwakilan dari siapapun. Begitu, itu gak masalah. Di masjid gak masalah menyebutkan seperti itu, karena gak ada niatan untuk sana. Tapi kalau misalnya, Ustaz, ini Ustaz Anda kasih segepok buku, ambillah bu akidah Ustaz, seonggok buku ini, Ustaz tolong nanti sebutin ya pustakanya biar orang kenal, dan itu orang dari pustaka tersebut. Nah ini gak boleh, ini berarti ada konspirasi ya. Konspirasi Ibnu Umar ya. Konspirasi pustaka Ibnu Umar ya. Anda merasa itu termasuk bagian dari proses jual beli ya. Termasuk baju, pakaian dan seterusnya. Kalau make tanpa niatan untuk mempromosikan gak masalah, walaupun mereknya kelihatan gak masalah. Tapi kalau ada sengaja disuruh sama perwakilan dari agennya, Ustaz pakai ini baju Ustaz, ganteng Ustaz, kata Ustaznya. Dari dulu Anda datang misal, ya dari dulu Anda nggak usah ngomong, ngapain ngomong kayak gitu? Bah, pakai Ustaz di kajian di Masjid Al-Ikhlas ramai Ustaz. Ya, antum tujuannya apa? Ya supaya lambangnya kelihatan misalnya. Ya kalau misalnya kayak gitu dagang nggak boleh di masjid ya. Kalau di ruangan biasa, fadl, antum tampilin gede-gede juga nggak apa-apa. Taruh di jidat Ustadznya, di jidat nggak apa-apa, fadl. Kalau emang mau dagang gitu, nggak apa-apa di luar masjid, fadl. Ya seperti itu ikhwan ya. Cukup mungkin ya. Tapi ini yang bertanya apa langsung dikasih sekarang ini atau siapa yang bertanya? Tapi ini kayak tulisan bukan tulisan ikhwan ini. Tulisan akhwat juga terlalu berantakan juga kalau gini. Ini tulisan siapa ya? Ustaz jika bertanya semoga Allah memberikan keberkahan. Ustaz jika kita berbuat kesalahan kemudian menyesali dan bertaubat, tunjuk tangan aja dulu biar nanti ngambilnya nanti bisa. Tunjuk tangan ada? Akhwat kayaknya, tapi kok kayaknya ikhwat mungkin ya. Yang barusan siapa yang nanya tentang ini ikhwan ini. Ya, tulisannya kayak gini terus ada dicoret-coret gitulah ikhwan ini. Anda jualan online. Kalau di masjid tidak menjawab chattingan customer. Ikhwan? Enggak, tulisan bagus tulisannya Masya Allah, bagus tulisannya, ajib, Masya Allah, wajar dicoret, Masya Allah, bagus tulisannya. Siapa? Ikhwan? Ngaku aja, nggak ada. Anda udah muji loh. Akhwat juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa boleh mengganti kata kafir? Ini akhwat nih kayaknya. Mengganti kata kafir dengan sebutan non Islam. Ini akhwat nih. Tulisannya bagusan. Nah ini baru benar. Jangan-jangan pas ini taunya ikhwan lagi nih. Apakah istri yang tidak dinafkahi selama 6 bulan? Akhwat ini kayaknya harusnya akhwatnya nanya gini nih. Karena nggak mungkin suami nanya kayak gini. Ini nggak tergambar di belakangnya. Ya, istri yang tidak dinafkahi selama 6 bulan. Akhwat.
Nggak ada seorang bilang gitu, Ustadz nggak pernah dinafkahi sama istri saya. Ya udah kasih akhwat aja ini. Nah ini 1, 2, ini keputusan dari pihak panitia aja, nanti kasih ke orangnya. Tapi ada nih bagus nih anak, boleh khususkan ini Ibunda Para Ulama. Nah buku namanya Ibunda Para Ulama. Kayaknya cocok untuk apakah istri yang tidak dinafkahi selama 6 bulan. Nah ini cocok dengan keadaan dia ini ya. Ibunda Para Ulama. Iya, kan cocok ya. Kayaknya nasibnya kurang baik ini mungkin ya. Kasih Ibunda Para Ulama, mungkin anak-anaknya jadi ulama. Ya sisanya kasih, ambillah akidahmu. Bisa nanti ditolong ya yang merasa bertanya 6 bulan ya itu tolong nanti dapat buku Ibunya Para Ulama. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau beliau yang bertanya, baik ini kasus pada beliau atau siapapun, punya anak laki-laki, mudah-mudahan anaknya jadi ulama insyaallah. Insyaallah. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.